Mungkin aja ya. Aku mah enggak ikut. Tema firman Tuhan hari ini adalah manfaat takut akan Tuhan. Manfaat takut akan Tuhan. Sebagai dasar firman Tuhan adalah diambil dari kitab Amsal ya, Amsal. Kitab Amsal adalah kitab yang berisi pengajaran, nasihat dan petunjuk-petunjuk tentang hidup berdasarkan takut akan Tuhan. Nah, itulah. Dan kitab Amsal juga memberi solusi atau memberikan jalan keluar bagaimana kita dalam menghadapi kehidupan kita ya. banyak hal-hal yang bisa kita temukan di dalam Amsal itu sehingga kita bisa mengerti dan kita menjadi bijak bagaimana kita menghadapi permasalahan hidup kita. Namun sebelum kita memasuki atau membaca kitab Amsal, saya akan baca 2 ayat dulu. Dalam Yohanes 15 ayat 14 ya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadaku. Ini kata Yesus langsung ya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita sering mendengar lagu kan? Yesus sahabatku, kau baik bagiku. Anak-anak kecil ya. Jadi kita boleh ngeklaim lah kalau Yesus itu sahabat kita. Yang kedua, 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Nah, yang kedua ini dikatakan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Tesalonika bahwa Tuhan itu setia. Dia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Nah, kita temukan 2 ayat ini menjadi Tuhan Yesus itu sahabat yang setia. Ya. Kayak kita sekalian ini. Kita teman-teman di persekutuan ini kita masing-masing adalah sahabat yang setia. Dalam perkumpulan kita ada semua ketemuan sama. Kalau diundang di rumah kita datang. Nah, berkaitan dengan judulnya manfaat takut akan Tuhan. Apa yang ditakutin dari Tuhan yang sahabat yang setia itu kan? Kalau pikir gitu kan? Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang setia. Apa kita masih harus menaruh takut sama Tuhan gitu? Takut, ya kan? Siapa yang nggak takut tapi nyatanya semua kan punya rasa takut walaupun takutnya itu kayak apa yang nanti kita akan bahas di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, takut kepada Tuhan Yesus itu punya alasan dan kita memang harus takut walaupun dia itu sahabat kita yang setia, sahabat yang setia. Dia akan menolong kita dimanapun kita berada. Dia akan menolong membantu kita dalam segala kesulitan. Contohnya kehilangan apa tadi yang diberikan Pak Silso, Tuhan membantu. Betapa Tuhan itu sangat setia ya. Pernah ada cerita kita ke suatu tempat mau ke mall gitu kan, berdoa. Ini parkiran penuh semua. Tiba-tiba kita setelah berdoa dapat parkiran. Betapa Tuhan itu kayak asisten kita gitu loh, membantu di dalam kita dalam kesulitan dimanapun kita berada. Dan dia bilang, aku sahabatmu jika engkau melaksanakan apa yang menjadi kehendakku. Nah, alasan apa menjadi takut sama Tuhan Yesus gitu? Nah, ternyata memang tetap ada alasan menjadi takut sama Tuhan tuh ada ya. Ada 4 alasan paling tidak yang akan saya sebutkan sekarang itu. Alasan yang pertama adalah kita menyadari ya, kita harus sadar bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Kudus, Maha Hadir dan Maha Tahu. Nah, kalau Pak Jokowi aja cuma orang berkuasa ya, nggak Maha Hadir, nggak Maha Tahu, nggak kudus, kita hormati, kita takut. Kalaupun berbuat kurang ajar sama presiden, takut ditangkap pas pampres ya. Nah, kita menyadari bahwa Tuhan itu berkuasa, kudus, hadir, Maha Hadir dan Maha Tahu. Yang pertama itu. Kemudian takut punya alasan yang kedua adalah penghormatan. Kita menghormati seorang Tuhan Allah yang menciptakan bumi, yang menciptakan kita, yang kekuasaannya tiada batas. Nah, itu wajib itu. Dan kita harus menghormati. Seperti dalam Keluaran 20 ayat 7 ya, aku bacakan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, menyebut nama dengan sembarangan aja kalau Tuhan tidak berkehendak itu udah salah, akan disalahkan. Nah,
kita harus menaruh hormat, menyebut Tuhan itu dengan yang sebaik-baiknya. Di dalam Perjanjian Lama Tuhan disebut Yahweh ya. Itu nama yang sangat dihormati oleh bangsa Israel dan tidak berani menyebutkan. Ya. Nah, yang kedua itu. Yang ketiga, sebuah keharusan. Kalau kita takut kepada Tuhan itu sebuah keharusan. Baik apa yang akan mau kita katakan itu dengan berdasarkan takut akan Tuhan. Kalau ngomong juga hati ngomongnya, ya. Jangan sampai melukai hati Tuhan. Jangan ngomong yang jorok-jorok atau jangan ngomong yang nggak enak sehingga menyakitkan hati orang lain. Kemudian dalam segi perkataan dan perbuatan, apa yang mau kita perbuat itu kita harus ingat bahwa kita harus takut sama Tuhan. Apakah perbuatan ini tidak menyakitkan hati Tuhan ya? Apakah perbuatan ini membuat Tuhan marah apa enggak gitu. Nah, itu keharusan ya. Yang ketiga, yang keempat, kita menyadari bahwa kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, itulah. Ini alasan takut yang keempat itu. Padahal kita ini tidak layak. Kita ini orang berdosa dan di hadapan Tuhan itu tidak layak. Nah, makanya kita wajib dan harus takut kepada Tuhan. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui takutnya itu seperti apa sih? Nah, saya juga kadang bingung takut sama Tuhan. Caranya mengejawantahkan itu kayak apa gitu. Mungkin kalau Bapak Ibu saya tanyakan satu persatu mungkin beda-beda ya. Bagaimana Bapak A kalau takut sama Tuhan itu gimana, kayak apa? Perasaannya kayak apa? Takutnya kayak apa? Jenisnya apa? Nah, kan banyak ya takut ya. Ada satu takut melihat hantu, itu lain kan. Takut melihat hantu itu berdebar-debar, mungkin bulu kuduknya merinding, nah itu takut sama hantu. Kemudian ada lagi takut kena COVID-19. Nah, lihat orang batu aja udah minggir-minggir. Pasalnya sekarang udah trauma ini. Nah, udah pernah kena. Kalau lihat orang kontraktor batu udah langsung menyingkir, takut kalau ketularan. Takut lagi ada takut gemuk. Nah, saya pernah di suatu perjamuan gitu, di meja udah waktunya makan, ada ibu-ibu gitu. Kenapa Bu ini kok nggak makan? Takut gemuk. Nah, gitu kan. Itu takutnya kayak apa gitu. Takut itu nggak berani makan biar nggak gemuk. Satunya lagi, loh Pak, kok cepet-cepetan takut nggak kebagian. Ini semua takut, beda artinya. Ada lagi mungkin ada teman yang takut sama istri. Nah, takut dimarahin istri itu lain lagi ya. Nah, takut yang kayak apa yang takut sama Tuhan itu? Kemudian ada takut lagi di PHK, itu kan lain. Semua takut itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, takut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya gini: merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Nah, merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Ini Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya gini artinya takut itu menurut Kamus. Kemudian saya bandingkan dengan Ibrani 10 ayat 31. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Apa Kamus Bahasa Indonesia ini ada perjanjian dengan ini ya, Rasul Paulus? Kok mengartikannya sama? Takut itu berarti agak ngeri. Nah, ternyata takutnya sama Tuhan itu bukan seperti itu. Bukan takut sama Tuhan ngeri, kemudian gentar, lalu dihukum sama Tuhan, bukan. Ya, takut sama Tuhan itu berarti memandang dia dengan kekaguman dan menghormatinya. Bapak itu tahu kan? Ku kagum hormat akan engkau, ku kagum hormat akan engkau. Nah, lagu itu Bapak bisa teruskan di rumah. Jadi takut kepada Tuhan itu boleh dibilang oleh karena kita kagum dan serta menghormatinya sebagai Allah karena dia maha mulia, kekudusannya maha tinggi dan keagungannya dan kuasanya besar. Nah, dasar itulah yang membuat kita takut, dan takut kita itu harus berdasarkan itu gitu loh. Takut kita pada Tuhan itu harusnya berdasar itu. Satu, kagum dan menghormatinya. Kemudian apa dasarnya? Karena Tuhan itu maha mulia, maha kudus, maha agung dan maha kuasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir takut terhadap Tuhan itu bukan suatu takut yang buruk ya. Karena orang malu ya, takut akan penakut, gitu aja takut. Sama pohon yang tinggi yang gede aja takut, ada hantunya gitu kan. Sama bos yang killer takut, sama dosen yang killer juga takut. Itu konotasinya takut itu
negatif ya, orang jadi stres gitu loh. Nah, takut kepada Tuhan itu takut yang sehat. Bapak Ibu kalau takut sama Tuhan apakah menghindari Tuhan? Enggak. Enggak kan? Takut sama Tuhan itu justru kita malah mendekat. Mendekat. Udah takut kok mendekat, aneh kan? Takut kok mendekatnya. Takut kepada Tuhan itu menghormati ya, karena menghormati dan patuh atas perintahnya. Mengakui Tuhan sebagai Tuhan yang absolut ya. Sehingga menjadikan kita tuh lebih dekat. Nah, kita bukan takut menjauh. Bukan menjauh. Nah, takutnya orang percaya sama takutnya orang nggak percaya itu beda. Kalau takut kita sama Tuhan itu lebih dekat sama Tuhan, lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Karena hubungan ya, takut sama Tuhan itu karena hubungan, bukan karena hukuman. Nah, beda, orang di luar Kristus itu takutnya sama Tuhan mereka itu karena hukuman. Hukuman yang dibakar, hukuman di alam kubur. Nah, takutnya sama hukuman. Coba kalau anak-anak kita takut sama kita tuh karena ini pecut ya. Kalau Pak Celsius itu bawanya sabuk gitu ya. Kalau Matthew takutnya cuma karena kelihatan sabuknya aja, enak nggak? Nggak enak kan? Dia mau belajar, dia mau diam, tapi karena sabuk. Nah, beda. Kalau kita takut karena hubungan, karena Tuhan itu sangat kita kasihi ya. Kita hormati, tapi kita takut. Itu beda. Walaupun nggak ada Tuhan pun kita tetap taat. Nah, beda dengan yang karena hukuman itu tadi. Jadi takutnya pas ada orangnya aja gitu. Jadi takutnya kita ini, takutnya orang percaya itu oleh karena hubungan antara kita dan Tuhan yang sudah begitu dekat ya, sehingga kita tidak mau menyakiti hati Tuhan. Ya. Kembali ke kitab Amsal ya, yang sebagai dasar firman Tuhan kita pada sore hari ini. Kitab Amsal adalah sebuah kitab terhadap dalam perjanjian lama, Bapak Ibu tahu semua kan. Kitab ini berisi kumpulan kata-kata bijak sebagai nasihat-nasihat yang baik buat anak muda yang ditulis oleh Raja Salomo ya kan, dengan berbagai gaya, banyak gayanya. Nah, akan saya beri contoh beberapa ini ya. Contohnya gini, Amsal 16 ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Nah, Bapak Ibu dengar, ini jarang kita baca mungkin ya. Perkataan yang menyenangkan menjadi sarang madu. Wah, jadi perkataan yang tidak enak itu jadi kayak barang yang pahit ya. Makanya ibu atau bapak-bapak berbicara dengan pasangannya sama anak-anak itu yang enak. Contohnya Pak Celsius mau berangkat kerja, wah papa gagah sekali mau berangkat kerja, semangat ya Pak. Kalau dapat lembur syukur puji Tuhan, misalnya gitu. Bukan terus apa istilahnya, memberikan kata-kata yang tidak menyenangkan gitu ya. Kemudian contohnya lain, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Coba bayangkan, Amsal bilang lebih baik sepiring sayur dibandingkan dengan lembu tambun ya. Bapak Ibu tahu kan harganya lembu yang gemuk itu berapa? Mungkin puluhan juta ya. Sepiring sayur cuma paling 5 real atau 5.000 rupiah. Nah, dibandingkan sepiring sayur dengan lembu jantan itu lebih baik sepiring sayur, tapi dengan kasih. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kasih itu nilainya tidak terbatas gitu loh. Tapi mungkin ada yang bilang, yang mending kasih lembu jantan, lembu tambun lah daripada sepiring sayur. Nah itu lain lagi. Cuma Raja Salomo itu menerangkan bahwa tidak sebanding kasih dengan sebuah harga lembu tambun. Nah, yang terakhir ini, ada lagi Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Ini yang saya baru ketawa setelah baca ini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada musim panen. Nah, Raja Salomo udah mengibarkan seorang semut itu ya, orang yang bukan pemalas, yang rajin. Padahal saya dengar itu lagunya God Bless itu semut-semut hitam kayak gitu juga. Di dalam Departemen Tenaga Kerja saya juga pernah lihat simbol-simbol semut. Ya waktu itu saya training di Departemen Tenaga Kerja waktu di Pertamina dulu. Semut diibaratkan pekerja keras gitu ya, bukan pemalas. Aku pikir loh, Raja Salomo udah membahas semut puluhan ribu
ribuan tahun yang lalu ya, ribuan tahun yang lalu, kalau Yesus 2000 tahun yang lalu, ya Salomo mungkin kalau sampai sekarang 4000 tahun yang lalu berarti. Saya pikir semut-semut ini baru dibahas orang itu tahun-tahun sekarang. Ternyata Raja Salomo itu memang punya hikmat yang luar biasa dari Tuhan ya. Sehingga dia sudah sempat menulis semut. Raja Salomo juga menulis tentang semua binatang di darat, di laut. Dan itu pun akan membuat suatu hikmat yang sangat berarti bagi orang-orang pada zamannya saat itu. Sehingga raja-raja berkumpul mendengar dan ingin mendengarkan hikmat Raja Salomo. Nah, begitulah sekilas baik tentang Amsal ya, kitab Amsal. Kemudian kembali ke tema tadi, tema firman Tuhan hari ini adalah manfaat dari takut akan Tuhan ya. Kita mulai. Hari ini saya akan sebutkan ada 4 manfaat, walaupun Bapak Ibu akan menemukan banyak manfaat takut akan Tuhan. Banyak manfaat, kita akan menyebutkan 4 manfaat hari ini. Yang pertama adalah manfaat takut akan Tuhan, yang pertama adalah hikmat. Nah, wisdom. Kita baca dalam Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, takut akan Tuhan itu akan mendatangkan hikmat. Jadi syarat untuk mendapat hikmat tidak ada lain adalah takut akan Tuhan. Tidak peduli orang itu berpendidikan tinggi, berjabatan tinggi, atau memimpin sebuah departemen, atau ibu rumah tangga. Semua kalau takut akan Tuhan, dia akan mendapat hikmat Tuhan. Hikmat itu sangat-sangat berarti. Bapak Ibu akan tahu manfaatnya setelah kita baca ini. Karena orang berpikir ya, kenapa sih repot-repot mengejar hikmat? Ada uang, ada harta, dan sebagainya. Nah, iya oke, orang bisa hidup dengan uangnya, cuma dia nggak mengerti. Pikirnya itu hidup cuma di dunia aja ya, dan dia perlu bagaimana dia harus menjalani kehidupannya dan mengatasi dalam segala permasalahannya, itu perlu hikmat. Nah, orang percaya sangat membutuhkan hikmat Tuhan untuk memimpin dan menjalankan kehidupannya di dalam segala bidang. Dan pada akhirnya nanti hikmat itu akan membuat kita sukses ya di dalam segala hal. Baik itu di dalam rumah tangga, di dalam mendidik anak, di dalam pekerjaan, di dalam mengorganisasi seseorang, di dalam persekutuan. Hikmat itu sangat diperlukan, karena hikmat itu sendiri tuntunan dari Allah. Bapak Ibu tahu nggak bahwa hikmat itu juga dipakai untuk memimpin negara? Bapak Ibu tahu nggak Pancasila? Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Nah, para pemimpin aja memerlukan sebuah hikmat untuk memimpin negara. Nah, hikmat itu tidak ada lain ya, hikmat yang berasal dari Tuhan ya, bukan dari hikmat dari dukun atau dari mana. Dari hikmat itu yang dari Tuhan. Demikian juga Raja Salomo ya. Ketika Raja Salomo mulai memimpin kerajaan, waktu itu dia usianya amat muda ya. Kalau nggak salah mungkin Pak Yesus tahu ya, Raja Salomo memimpin itu umur belasan tahun ya. Jadi raja umur belasan tahun. Kemudian dia memohon kepada Tuhan untuk diberi hikmat untuk memimpin rakyatnya. Ya, diberi hikmat untuk memimpin rakyatnya, itu hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat ya, sehingga dapat membedakan antara yang benar dan tidak benar. Itu yang diminta Raja Salomo kepada Tuhan ya. Kita bisa baca di dalam 1 Raja-Raja 3:12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Bayangkan, Tuhan berbicara seperti itu, bahwa Raja Salomo itu orang yang paling berhikmat, yang tidak ada yang mengalahkan Raja Salomo, dan mempunyai pengetahuan yang luar biasa yang diberikan Tuhan pada dia. Di dalam Amsal, hikmat digambarkan seperti suatu pribadi ya, suatu pribadi. Pribadi itu yang bisa berbicara kepada siapapun, itu tanpa batas ya, tidak dibatasi ruang dan waktu. Jadi suatu pribadi itu bisa ngomong dimanapun kita berada. Mungkin waktu kita bekerja, itu bisa suatu kita dapat hikmat Tuhan. Waktu kita mendapat kesulitan di dalam suatu perkara, kita berdoa ya.
berdoa. Kemudian kita mendapat hikmat dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Jadi boleh dibilang hikmat itu wujud kemahahadiran Allah. Maha hadir Allah yang dibilang dia omnipresent ya. Omnipresent, Allah itu omnipresent. Jadi Allah itu present everywhere at the same time. Tuhan bisa di tempat Pak Silsius sekarang. Pak Silsius ketika kebingungan, aku harus ngapain ini ya? Ini ada masalah yang susah dipermasalahkan, dipecahkan. Tuhan bisa menyelesaikan masalah pada diri Pak Silsius. Di lain tempat, aku lagi berdoa, mendoakan cucuku yang ada sakit atau anakku yang ada masalah. Tuhan bisa berada di tempat yang sama, memberikan hikmat melalui Roh Kudus ya kepada kita semua. Nah, jadi hikmat itu adalah suatu cara Allah untuk berbicara kepada manusia. Nah, hebat kan? Bagaimana kita mendapat hikmat? Nggak dapat dari sekolahan, nggak harus sekolah tinggi-tinggi sampai doktor. Tuhan kalau mau memberikan hikmat itu kepada orang yang takut akan Tuhan. Syaratnya itu. Bagi orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan memberi hikmat. Nah, itu yang pertama. Kemudian manfaat takut akan Tuhan yang kedua apa? Mendapat pengetahuan. Nah, dapat hikmat, sekarang yang kedua dapat pengetahuan. Di dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, Bapak bisa membaca ayat sebaliknya ya, di dalam Amsal 1 ayat 29. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Nah, orang yang membenci pengetahuan kebanyakan orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan akan mendapat pengetahuan. Nah, Bapak Ibu, pengetahuan apa sih ini? Ya, pengetahuan mengenai Tuhan itu sendiri juga. Pengetahuan apapun yang ada di dunia ini, kita akan mendapat pengetahuan. Ya, pengetahuan tentang Allah itu penting ya. Tahu nggak kalau kita itu ya waktu kita dulu nggak kenal Alkitab, waktu belum ada Alkitab yang di dalam HP, kemudian kita masih malas buka Alkitab yang tebel gitu, kemudian tulisannya kecil-kecil, tidak mudah sekarang searching gitu ya. Jadi kita kayaknya nggak ngerti banget tentang Alkitab, pelongo-pelongo gitu, atau Matius, Markus, Lukas, Yohanes di mana tempatnya. Kemudian ini perjanjian lama atau baru gitu kan. Nah, waktu itu kita nggak ngerti, itu kan juga jadi nggak paham tentang firman Tuhan ya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita kan terdapat di dalam Alkitab. Nah, pengetahuan seperti itu tidak mudah kita dapatkan tanpa pertolongan Tuhan. Walaupun kita sudah membaca Alkitab sampai 100 kali pun, kalau itu tidak disertai dengan apa yang Roh Kudus ya. Roh Kudus, kemudian kita tidak akan mendapat pengetahuan yang baik dari Tuhan ya. Apalagi pengetahuan tentang Allah. Pengetahuan tentang itu akan menuntun manusia dalam menghadapi segala permasalahan dan cobaan hidup ya. Sehingga apa yang kita dapatkan dari Tuhan itu sangat bermanfaat dari kehidupan kita. Pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang firman Tuhan, pengertian itu semua harus kita dapatkan oleh karena kita takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan itu hormat, kagum, kemudian taat dan sebagainya. Nah, pengetahuan yang di luar Allah itu mungkin kita juga perlukan kan. Pengetahuan yang ada di dunia ini juga kita perlukan. Itu yang jelas untuk menopang kepercayaan diri kita ya. Kalau kita bergaul sama orang nggak ngerti tentang ini itu kan menjadi kuper ya. Kita kurang pede gitu. Ngomong di suatu tempat dan kita nggak tahu, ngomong soal ini nggak ngerti, soal teknologi nggak ngerti, soal musik nggak ngerti, ngomong soal seni nggak ngerti. Nah, pengetahuan ini kita butuhkan dan itu pun kita bisa dapatkan dari Tuhan karena Tuhan sendiri adalah sumber pengetahuan. Nah, pengetahuan seperti ini bisa kita dapatkan ketika kita punya rasa takut kepada Tuhan ya. Beda pengetahuan yang keluar yang didapat dari bukan Tuhan ya. Ada pengetahuan yang didapat bukan dari Tuhan. Ada orang yang bisa merakit bom ya. Mungkin itu nggak dapat dari Tuhan, pengetahuan itu dari jin atau dari mana gitu ya, merakit bom kemudian untuk diledakkan di
di perkumpulan orang banyak gitu kan. Itu saya pikir pengetahuan-pengetahuan yang bukan berasal dari Tuhan. Kalau Allah memberikan pengetahuan itu yang penting, yang baik, dan yang berguna atau menjadi berkat bagi yang lain. Nah, pengetahuan ini banyak, pengetahuan banyak. Waktu kita bekerja juga perlu pengetahuan. Ya, tidak semua yang kita pelajari itu menyangkut pekerjaan kita. Kadang-kadang kita tiba-tiba tahu, oh ya, ini harus diginiin, ini harus digituin. Kapasitas juga mungkin kalau menghadapi pompa yang sedang cavitation, paper lock gitu kan, kadang judek juga, oh nggak bisa-bisa ya. Berdoa kan, pasti berdoa. Nah, di dalam berdoa itu Tuhan berikan sebuah pengetahuan, itu ditutup, itu dibuka, ini di vent dibuka. Nah, kita tidak menyadari, kadang kita berpikir bahwa ini oleh karena pengalaman saya yang dalam, tapi enggak. Padahal itu udah aku lakukan berkali-kali, kok enggak berhasil. Nah, suatu saat ketika kita berdoa, kita mendapat pengetahuan dari Tuhan bahwa sesuatu harus diginiin, digituin. Nah, itulah pengetahuan dari Tuhan. Nah, syaratnya itu tadi, bahwa kalau orang takut akan Tuhan, dasarnya itu akan mendapat pengetahuan. Nah, ini. Kemudian manfaat takut akan Tuhan yang ketiga adalah kehidupan. Ya, kehidupan Bapak Ibu. Di dalam Amsal 14 ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Nah, upah dosa adalah maut. Ketika kita mendapat kehidupan, kita tidak mendapat kematian. Nah, Amsal 14 ayat 27 ini kan perjanjian lama. Jadi di dalam perjanjian lama itu setiap kali kehidupan itu berkaitan dengan kematian. Tapi di dalam perjanjian baru, kematian itu tidak terjadi. Jadi kehidupan bersambut dengan kehidupan kekal, gitu kan? Karena adanya juru selamat Tuhan Yesus, kita tidak mati. Ada kehidupan kekal, kita menerima kehidupan yang kekal. Nah, di dalam Yohanes 6 ayat 47, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Nah, ini kehidupan yang inilah yang akan kita cari, yang kita butuhkan. Bagaimana cara mendapatkannya? Takut akan Tuhan. Nah, dijanjikan kan, manfaat takut akan Tuhan adalah takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak orang berpikir bahwa hidup itu cukup di dunia ini ya. Atau kalau kita bisa melihat bahwa orang itu kelihatannya hidup, tapi mati gitu loh. Banyak orang kelihatannya hidup, tapi mati rohaninya. Nah, bagi orang percaya, takut kepada Tuhan akan memiliki hidup yang kekal. Inilah yang menjadi cita-cita kita. Bapak Ibu Saudara, kalau hidup di dunia ini itu ada separuh, atau mungkin seperempat, atau mungkin kita nggak tahu persis ya. Hidup yang lebih lama itu kan hidup yang kekal tadi itu. Kalau kita hidup di dunia ini kalau kita tujuannya cuma itu sih terlalu picik ya. Yang kita kejar adalah kehidupan kekal. Nah, Allah itu bukan sekedar titik awal ya. Ketika Allah menciptakan kita, memberikan kita hidup, melahirkan seorang, kemudian Allah meninggalkan mereka, enggak. Jadi Allah itu menciptakan seorang, memberikan hidup seorang, dan Allah itu akan mensupport sampai orang itu ketemu Allah lagi. Nah, itu bagi orang yang percaya. Tapi bagi orang yang tidak percaya, ya udah begitu hidup, dia tidak mendekati Allah dan Allah akan meninggalkan dia. Setelah itu mati ya. Tidak akan ketemu Allah lagi. Dia akan mendapat tempat yang lain yang sangat mengerikan ya. Nah, bagi kita, sasaran kita target kita adalah hidup kekal ketemu Allah. Nah, jadi apa istilahnya? Kita tidak terpanjang pada kehidupan yang di dunia ini aja ya. Makanya Amsal tadi berjanji atau memberikan jaminan bahwa takut akan Tuhan akan memperoleh kehidupan. Nah, kehidupan itu bukan kehidupan aja di bumi ini, namun kehidupan di dalam kerajaan Allah. Itulah. Nah, itu manfaat yang ketiga, takut akan Tuhan. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini, manfaat takut akan Tuhan adalah mendapatkan umur panjang. Nah, Bapak Ibu sekalian pasti tahu kan,
Siapa yang doanya nggak umur panjang? Pengen umur pendek nggak ada. Nggak ada. Setiap orang inginnya umur panjang. Biarpun orang itu nggak berkecukupan, tetap doanya umur panjang. Karena umur panjang itu banyak manfaatnya. Umur panjang itu banyak benefitnya. Nggak cuma bisa menikmati kehidupan ini bagi orang Kristen. Umur panjang itu akan bisa melayani lebih lama. Dia bisa mendidik anak cucunya lebih lama. Ya, bisa menikmati berkat-berkat Tuhan lebih lama. Nah, itu. Walaupun kita tahu setiap manusia di dunia ini ya umurnya telah ditentukan oleh Tuhan. Nah, ya kan? Nah, mari kita baca Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Nah, takut akan Tuhan memperpanjang umur. Kalau Bapak Ibu nggak percaya masalah firman Tuhan ini, masa ini jaminan loh ya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Orang fasik itu tindakan, kelakuan, pandangannya itu menyalahi firman Tuhan. Nah, siapa orang yang pandangannya, tindakannya, kelakuannya tidak benar menyalahi firman Tuhan itu disebut orang fasik. Nah, Amsal 10:27 itu mengingatkan bahwa takut akan Tuhan memperpanjang umur. Walaupun kita tahu bahwa umur itu di tangan Tuhan ya, semua orang itu nggak ada yang tahu kapan akan meninggal dunia. Karena kita tahu di dalam Ayub 14 ayat 5 ya, jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya. Jadi hari-hari pun sudah di tangan Tuhan, bulan-bulannya pun sudah di tangan Tuhan. Jadi semua umur-umur kita itu ada di tangan Tuhan udah. Nah, terus gimana kita bisa diperpanjang? Jika kita takut akan Tuhan, Tuhan bisa aja memperpanjang umur kita. Kita takut, taat sama Tuhan, hormat dan kagum akan Tuhan, umur kita akan diperpanjang. Itu seperti dengan firman Tuhan, jaminan yang ditulis di dalam Amsal 10 ayat 27. Nah, penulis Amsal ingin mengatakan bahwa siapa yang takut akan Tuhan, hidupnya di dunia ini adalah lebih panjang. Lebih panjang. Walaupun kenyataan Bapak Ibu, kenyataannya ya, banyak orang yang takut akan Tuhan pun yang seperti yang kita lihat hidupnya agak pendek, lebih meninggal duluan gitu. Nah, itu kan tetap aja semua itu di dalam otoritas Tuhan. Yang pertama kuncinya kan bulan, hari udah di tangan Tuhan. Tapi jika kita takut dengan Tuhan, Tuhan berjanji akan memperpanjang, akan meluluskan permohonan kita. Nah, demikian itu empat manfaat takut akan Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini. Nah, bagaimana caranya mengimplementasikan takut akan Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Nah, ini kalau kita tulis ya kita juga susah ya. Bagaimana caranya mengimplementasikan takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita? Nah, biar kita mendapat benefit 4 tadi ya. Hikmat, pengetahuan, kehidupan, dan umur panjang. Bagaimana kita mendapatkan 4 ini, benefit ini? Ya, yang pertama, menjadikan Tuhan sebagai sandaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka takut akan Tuhan itu jadikan Tuhan itu sandaran kita. Nah, jangan bersandar pada pengertian sendiri. Ada lagunya kan? Nah, itu aku lupa syairnya ya. Nah, kita jadikan Tuhan itu sandaran hidup kita. Walaupun kita itu tahu bahwa kita berpendidikan tinggi, namun kita tetap harus menyandarkan segala apa yang akan kita lakukan itu di dalam Tuhan ya. Kita percayakan semua di dalam Tuhan. Kita melakukan sesuatu atas nama Tuhan ya. Segala permasalahan kita serahkan kepada Tuhan, bukan serahkan kepada dukun atau orang lain, orang pintar. Segala sesuatu harus kita sandarkan kepada Tuhan dan tidak bersandar pada pengertian sendiri lah. Pengertian sendiri itu kadang-kadang ya itu tadi gugu karpe dewe, kalau Jawa gitu kan. Kalau Jawa tuh gugu karpe dewe. Udah itu ngayal masih gugu karpe dewe lah. Kita coba bersandar kepada Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, berjalan dalam kejujuran. Nah, kita hidup jujur di dalam segala hal, di rumah, di tempat kerja,
di dalam persekutuan, di tempat tetangga, kita harus berlaku jujur. Ngomongnya jujur, nggak boleh tipu-tipu, istilahnya itu nggak ada kebohongan di antara kita, nggak ada kebohongan antara kita dengan Tuhan, kebohongan antara keluarga nggak boleh, kita harus berlaku jujur gitu ya. Kemudian menjauhi kejahatan jelas. Pengejauhan takut akan Tuhan termasuk menjauhi kejahatan. Itu wujud ketaatan kepada Tuhan, menjauhi kejahatan. Janganlah kita berbuat jahat. Kemudian miliki sikap hati yang benar. Nah, hati yang benar itu memancarkan kehidupan yang benar. Jelas kan? Kalau hatinya kotor, hatinya nggak benar, pasti kehidupannya akan tidak benar. Itu udah pasti. Makanya Tuhan tuh melihat kelakuan orang dari hati. Makanya Tuhan melihat dari hati. Nah, empat ini adalah bagaimana cara kita mengimplementasikan rasa takut kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan atau sharing firman Tuhan hari ini saya akhiri sampai saat ini. Saya ingatkan bahwa ada manfaat takut sama Tuhan. Yang pertama adalah bermanfaat mendapatkan hikmat, yang kedua bermanfaat mendapatkan pengetahuan, yang ketiga mendapatkan kehidupan, terutama kehidupan kekal ya. Dan yang keempat mendapatkan umur panjang ya. Caranya dengan takut sama Tuhan dan diimplementasikan dengan cara menjadikan Tuhan sebagai sandaran, berjalan dalam kejujuran, kemudian menjauhi kejahatan, dan memiliki sikap hati yang benar. Nah, paling enggak seperti itu yang kita dapatkan pada sore hari ini, yang berbasis atau berdasarkan kitab Amsal. Karena Amsal itu terkenal dengan kitab takut akan Tuhan. Ada lebih dari 10, 15 biji, 19 biji itu adalah tulisan kitab takut akan Tuhan itu banyak di dalam kitab Amsal. Nah, mari kita tutup sharing firman Tuhan itu dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Pada sore hari ini kami telah belajar, kami refreshing ya Tuhan, bahwa kami mengingatkan diri kami masing-masing tentang takut akan Tuhan. Kadang kami lupa akan Tuhan, dan kami bersandar pada pengertian kami sendiri ya Tuhan. Kami merasa Tuhan tidak kelihatan, kami merasa Tuhan tidak kami bisa sentuh, dan kami bisa melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Walaupun Tuhan tidak melihat, Tuhan tahu semuanya itu. Dan itu kadang-kadang kami merasa tidak takut sama Tuhan, dan Tuhan tidak tersentuh oleh kami, tidak bisa kami lihat. Ya Tuhan, kiranya Tuhan tanamkan dalam hati kami ini, dimanapun berada kami senantiasa takut akan Tuhan, takut melakukan hal-hal yang buruk, takut melakukan hal-hal yang akan mendukakan hati Tuhan, takut melakukan hal-hal yang akan membuat Tuhan kecewa, yang telah memberi berkat-berkat kepada kami semua. Ya Tuhan, ajarkan kami pada diri kami masing-masing ya Tuhan, agar kami taat pada Tuhan, takut pada Tuhan walaupun perbuatan itu tersembunyi, orang lain nggak tahu, namun kami percaya Tuhan melihat segala-galanya. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada saat ini kami merasa terbuka hati kami, dan kami mulai tanamkan dalam hati kami masing-masing. Kami akan selalu senantiasa takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan percaya pada Tuhan secara Tuhan adalah juru selamat yang absolut dalam kehidupan kami. Tidak ada orang lain yang bisa kami takuti kecuali takut kepada Tuhan. Takut karena hubungan kami dengan Tuhan, karena kami tidak mau membuat Tuhan kecewa. Bukan karena penghukuman Tuhan, karena tahu Tuhan Maha Pengasih. Ya Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga. Doa kami ini kami naikkan padamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.